Pemirsa, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengajak Patrick Kluivert makan malam bersama 5 pemain timnas Indonesia. Makan malam bersama ini diselenggarakan sebagai acara ramah tamah memperkenalkan Kluivert secara resmi sebagai pelatih timnas. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, sudah diperkenalkan di hadapan publik. Setelah resmi jadi pelatih, Kluivert bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung menemui 5 pemain timnas Indonesia. 5 pemain yang berkesempatan pada pertemuan pertama ini ada Eki Maulana, Fikri, Witan, Rizky Ridho, Ferrari, dan Ricky Kambuaya. Dalam pertemuan itu, mereka nampak berdiskusi tentang perkembangan sepak bola Indonesia. Di Instagram milik Erick Thohir, Ketua Umum PSSI ini menggugah momen pertemuan tersebut sambil menyampaikan bahwa agenda ini untuk melakukan diskusi seputar sepak bola Indonesia. Selain itu ada juga informasi yang tak kalah pentingnya, pemirsa. Quentin Djako-Ba resmi menjadi pelatih fisik timnas Indonesia. Dirinya menjadi bagian dari staf kepelatihan di bawah arahan kepala pelatih Patrick Kluivert. Soal rekam jejak, tentu Djako-Ba sudah tidak diragukan lagi. Selama di Belanda, banyak pemain-pemain muda yang ditangani dirinya. Sebelumnya, pemirsa, usai meninjau Stadion GBK Jakarta, pelatih timnas Indonesia yang baru Patrick Kluivert bertemu dengan Menteri Pemuda dan Olahraga di kantor Kemenpora Jakarta Selasa siang. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menyebut pertemuan singkat berdurasi hingga 40 menit, membahas sejumlah hal termasuk rencana Kluivert bepergian ke sejumlah kota untuk memantau potensi dan talenta pemain-pemain lokal. Usai bertemu Menpora, Kluivert langsung meninggalkan kantor Kemenpora untuk memantau timnas U20 yang tengah menjalani pemusatan latihan di Stadion Madia GBK. Jadi tadi saya bersama Mas Wamen baru saja menerima kunjungan perdana dari pelatih timnas kita yang baru, kita sebut Mas Patrick, bersama asistennya tadi ya, Mas Dani, dibawa langsung oleh Pak Ketum PSSI, Pak Erick Thohir. Tadi di atas kami berdiskusi panjang lebar dan juga antusiasmenya dari tim kepelatihan yang baru saja hadir di Indonesia. Dan yang paling saya bahagia dan mendengarnya adalah dari Coach Patrick dan juga Coach Dani. Ini dari Kemenpora, ini mereka langsung melihat timnas U20 di Madia. Dan setelah itu akan kembali ke Indonesia di Februari awal. Dan di Februari akan mengunjungi beberapa kota untuk melihat potensi-potensi talenta dari atlet-atlet nasional kita dan atlet di daerah kita. Jadi beliau sangat semangat bagaimana bisa memaksimalkan ini scouting dan juga pembinaan atlet nasional. Dan juga tadi juga cerita, tadi malam sudah makan malam bersama 5 atlet nasional kita. Dan suasananya sangat kekeluargaan. Dan saya rasa dari saya berdiskusi dan berinteraksi dengan Coach Patrick dan Denny, aura dan juga optimismenya sangat positif. Jadi ini semoga bisa membawakan progres yang lebih baik lagi untuk tim nasional kita. Mungkin dari tentu banyak PR yang harus dilakukan oleh tim kepelatihan. Ya, salah satunya tadi disampaikan sama Pak Menpora. Mereka juga terus men-scouting para pemain lokal. Salah satunya U20 yang hari ini sedang latihan di Stadion Madia bersama Coach Indra Safri. Dan mereka juga akan kembali lagi di awal Februari untuk memastikan juga memantau para pemain tim nasional yang bermain di klubnya masing-masing. Ya, kalau tidak salah 8 Februari itu ada pertandingan Dewa dan Persija, di mana 5 pemain tim nasional ada 3 di Persija, 2 di Dewa. Ingin dipantau langsung, sekalian melihat juga infrastruktur dan juga pemain-pemain potensi lainnya, seperti yang memang Patrick juga tadi pagi melihat juga
mengenai GBK, mengenai fitness center semua, dan juga pada makan siang tadi saya mendampingin pertemuan dengan tim manajemen tim nasional. Jadi bukan tim kepelatihan tapi supporting system tim nasional. Karena kan ada beberapa pembicaraan, misalnya apakah setelah bertanding dengan Australia nanti tanggal 20 langsung kita kembali. Ada nggak availability pesawat terbangnya? Lalu pemain yang dari Eropa akan berkumpul di Jakarta atau langsung ke Australia. Karena sebagian besar tanggal 16 masih bertanding. Ditambah perjalanan 1,5 hari sudah sampai ke Australia atau Jakarta sudah tanggal 17-18. Tentu pemain juga punya kelelahan. Nah, hal-hal seperti ini sangat detail saya rasa dipimpin langsung. Kami intinya dari Kemenpora dan PSSI mensupport bagaimana tadi misi ke Piala Dunia kita jaga. Ya pemirsa, momen pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert makan nasi Padang viral di media sosial. Dalam video tersebut, Kluivert nampak antusias menikmati hidangan khas Minang. Patrick Kluivert makan nasi Padang di sebuah restoran di salah satu mal di Jakarta. Pelatih asal Belanda ini ditemani anak Erick Thohir dan asisten pelatih serta rekan kerja Kluivert di Indonesia. Kluivert juga terlihat antusias dan menikmati hidangan asal tanah Minang ini. Kehadiran Kluivert juga menjadi perhatian. Usai makan malam, Kluivert berkesempatan berfoto bersama beberapa karyawan dari restoran. Ya pemirsa, pelatih baru Timnas Patrick Kluivert mengunjungi Gelora Bung Karno, Jakarta. Legenda Barcelona dan Ajax itu meninjau perawatan Stadion Utama Gelora Bung Karno dan mengunjungi pemusatan latihan Timnas U20 di Stadion Madia. Pelatih baru Timnas Indonesia Patrick Kluivert mengunjungi Gelora Bung Karno, Jakarta. Kunjungan ini merupakan agenda ketiga Kluivert setelah menggelar jumpa pers sebagai pelatih baru Timnas Indonesia dan makan malam bersama sejumlah pemain skuad Garuda. Kluivert terlebih dahulu meninjau secara langsung Stadion Utama Gelora Bung Karno yang sedang dalam tahap perawatan, mengingat Stadion Utama Gelora Bung Karno akan menjadi kandang Timnas Indonesia khususnya saat laga menjamu Bahrain pada 25 Maret mendatang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Legenda Timnas Belanda itu juga menyempatkan diri datang ke Stadion Madia mengunjungi pemusatan latihan tim U20 Indonesia. Kedatangannya juga untuk memantau talenta-talenta di skuad besutan Indra Syafri itu. Rencananya Kluivert akan pulang ke Belanda dan kembali ke Indonesia pada Februari mendatang untuk memantau para pemain lokal termasuk para pemain yang berlaga di Liga 1. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, iNews Sore akan dilanjutkan bersama rekan Wiki Adrian. Selamat sore Wiki. Selamat sore Apa lagi usai Nadia dan juga pemirsa. Di iNews Sore nanti ada informasi terkait dengan TNI yang membawa kendaraan tempur maung saat membagikan makanan bergizi gratis kepada anak-anak di sekolah kawasan Jakarta Utara. Selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah di iNews Sore.